ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Ma nansakh, apa yang kami ganti atau kami batalkan, min ayatin, dari satu ayat Al-Quran, au nusiha, atau kami buat terlupakan, na'ti bi khairin, pasti kami datangkan bi khairin, dengan yang lebih baik atau bermanfaat, minha, dari ayat itu, au mithliha, atau serupa dengan ayat itu. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat yang kami batalkan, ini kata Allah, atau kami hilangkan dari ingatan, atau kami hilangkan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Jadi ini menurut Ibnu Abbas, terkadang saat wahyu turun kepada Rasulullah pada malam hari, beliau terlupa pada siang hari berikutnya. Terkadang Rasulullah juga lupa. Jadi ayat turun malam hari, beliau terlupa di siang harinya. Oleh sebab itu Allah menurunkan ayat ini sebagai jaminan bahwa wahyu yang diturunkan tidak mungkin terlupakan. Itu inti daripada ayat ini. Jadi ketika wahyu turun malam, supaya wahyu nggak terlupakan, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik atau setidaknya semisal. Jadi wahyu tidak akan pernah terlupakan. Rasulullah umpamanya lupa, itu manusiawi sebagai manusia, akan tetapi Allah memberikan jaminan bahwa wahyu yang diterima Rasulullah tidak akan lupa, tidak akan terlupakan. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui, annallaha lahu, bahwa Allah itu memiliki mulkus samawati wal ard, kerajaan ataupun kekuasaan semesta, langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillah, dan kamu, bagi kalian, orang Yahudi, wa ma lakum, dan kamu, bagi kalian orang Yahudi, tidak ada selain Allah, min dunillah, min waliyin, jadi tidak ada seorang pelindung ataupun pemimpin, wala nasir, tidak ada pelindung, dan tidak ada juga seorang penolong. Kamu orang Yahudi, tidak akan ada penolong bagi kalian selain Allah. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagi kamu pelindung atau penolong selain Allah. Am turiduna an tas'alu rasulakum, ataukah kalian menghendaki antas alu rasulakum, untuk kalian meminta kepada rasulakum, kepada rasul kalian, yakni Muhammad, kama su'ila Musa, sebagaimana yang diminta kepada Musa, min qabl, seperti zaman ketika dahulu. Wa man yatabaddalil kufra bil iman, dan barang siapa yang menukar atau yatabaddal, mengganti keimanan dengan kekafiran, bil iman al kufra, atau yatabaddal kufra bil imani, faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
Jadi apakah kamu hendak meminta kepada Rasul Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel waktu dulu itu? Ya. Wa may yatabaddal kufra bil iman, barang siapa yang menggantikan iman dengan kekafiran, ya, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya, di ayat ini Ibnu Abbas juga mengatakan Rafi' bin Huraimalah dan juga Wahab bin Zaid berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, datangkanlah kepada kami, datangkanlah dari langit kitab yang kau turunkan kepada kami dan dapat kami baca, atau pancarkanlah sungai untuk kami agar kami beriman kepada kamu. Maka itu Allah menurunkan ayat ini. Ya. Jadi ini gara-gara siapa ini? Rafi' bin Huraimalah dan Wahab bin Zaid berkata kepada Nabi, ataukah kamu tidak meminta kepada Rasul Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Wa may yatabaddal kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Jadi ini tak kala warga Mekah meminta Nabi Muhammad agar kota mereka itu diperluas dan bukit Sofa dijadikan sebuah bukit emas, apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasulmu seperti yang diminta kepada Musa? Maksudnya apa? Kaum Nabi Musa telah meminta kepada Musa dulu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Ini permintaan kaum Nabi Musa di zaman dulu kan seperti itu. Dan lain-lain masih banyak lagi. Jadi artinya orang penduduk Mekah meminta kepada Nabi hal-hal yang sifatnya instan. Ya. Seperti dulu umatnya Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa yang aneh-aneh, perlihatkanlah kepada kami Allah itu yang nyata itu bagaimana gitu. Masih nggak percaya. Maka barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, itu artinya mengambil kekafiran sebagai ganti dari keimanan disebabkan tidak mau memperhatikan ayat-ayat yang jelas, dan lebih memilih yang lainnya, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan yang benar. Wadda katsirun min ahlil kitab. Ya. Katsir dan kebanyakan min ahlil kitab, dari ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, ingin, wadda itu ingin, lau yaruddunakum, sekiranya mereka dapat mengembalikannya, min ba'di imanikum kuffara, dari sesudah keimanan kalian terhadap Muhammad, kuffara kepada kekafiran, hasadan min indi anfusihim, karena dengki, ya, min indi dari sisi anfusihim diri mereka sendiri, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, min ba'di dari sesudah tabayyana, ya, yang jelas, lahumul haq bagi mereka satu kebenaran Muhammad. Fa'fu, maka kalian biarkanlah, fa'fu wasfahu, ya, dan berpalinglah kalian, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah mendatangkan bi amrihi dengan perintahnya. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah, ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini menurut Ibnu Abbas ada dua orang yang bersaudara, yakni dari kaum Yahudi, Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab.
Keduanya sangat dengki karena Allah mengutus Rasul bukan dari kaum mereka. Mereka juga berusaha keras mencegah orang-orang yang akan memeluk agama Islam. Ya. Maka turun ayat itu tadi. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran bagi mereka itu sangat jelas. Ya. Fa'fu, maka kalian biarkanlah, maafkanlah. Ya. Wasfahu, berlapang dada. Ya. Sampai Allah memberikan perintahnya memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, dan kalian dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa yang kalian sembahkan untuk diri kalian min khair, dari kebaikan, tajiduhu indallah, kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya di sisi Allah. Pahala itu pasti dapat. Sungguh Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara wa qalu, dan orang Yahudi berkata, orang Yahudi Nasrani, la yadkhulul jannah, tidak akan seorang itu masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali siapa yang telah jadi Yahudi atau Nasrani. Orang Yahudi bilang gitu. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, katakanlah, datangkanlah kalian bukti yang nyata. Nah, bukti nyata kalian, burhanakum in kuntum shadiqin, jika kalian benar, orang yang benar. Jadi orang Yahudi Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi mengatakan mereka saja yang akan masuk surga. Orang Nasrani mengatakan mereka saja juga yang akan masuk surga. Ya. Ya, tapi itu hanya angan-angan mereka. Kata, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Bala man aslama wajhahu lillah, bala, tidak demikian. Man, sopo, siapa, aslama, menyerahkan, mengikhlaskan wajhahu, muka ataupun dirinya, lillah, hanya untuk Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebaikan, falahu ajruhu, maka baginya adalah pahala amal surga, ya, inda rabbihi, di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim, dan tidaklah ada rasa takut bagi mereka, walahum ya zanun, dan rasa bersedih hati. Bala man aslama wajhahu, dan tidak barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, maka bagi dia pahala di sisi Tuhan, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak akan juga bersedih hati. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, falahu ajruhu inda rabbih, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi siapapun Anda, jika Anda betul-betul berserah diri, ikhlas kepada Allah, dan Anda berbuat baik, maka sudah pasti Anda mendapatkan pahala kebaikan sisi Allah. Dan yang pasti lagi, pasti tidak akan ada rasa takut ataupun bersedih hati, ya, atas diri mereka, ya. Jadi apa? Tidak ada rasa takut pada mereka. Nah, ya, dieling-eling selawase urip.